Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama. Stay tune terus ya. Sebelum kita mulai, yuk jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Evelyn Fidelia. Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama dari ia lahir hingga akhirnya ia meninggalkan istana. Kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Tepat saat Ratu Mahamaya sedang berdiri memegang dahan pohon salak. Saat ia lahir, ada dua arus kecil yang jatuh dari atas langit. Yang satu dingin, sedangkan yang lainnya hangat. Lalu, arus yang jatuh tersebut membasuhi tubuh Siddhartha Gautama. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak, dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Oleh para pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala, diramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang cakrawartin atau maharaja dunia, atau akan menjadi seorang Buddha. Hanya pertapa Kondana yang tegas meramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang Buddha. Lalu, ketika mendengar ramalan tersebut, Sri Baginda pun menjadi cemas. Karena apabila pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tatah kerajaannya. Oleh pertanyaan raja, para pertapa pun menjelaskan agar pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa. Karena apabila pangeran melihat 4 macam peristiwa tersebut, ia akan menjadi seorang pertapa dan menjadi Buddha. 4 macam peristiwa tersebut adalah yang pertama orang tua, yang kedua orang sakit, yang ketiga orang mati, dan yang keempat adalah seorang pertapa. Siddhartha Gautama dilarang untuk menemui 4 macam peristiwa ini. Ayah dari Pangeran Siddhartha Gautama adalah Sri Baginda Raja Sudodana. Sedangkan ibunya adalah Ratu Mahamaya Dewi. Ibunda Pangeran Siddhartha Gautama meninggal dunia 7 hari tepat setelah melahirkan pangeran. Sejak meninggalnya Ratu Mahamaya Dewi, Pangeran Siddhartha dirawat oleh Ratu Mahapajapati, bibinya yang juga menjadi istri Raja Sudodana. Lalu di bagian kedua ini
kita akan membahas tentang bagaimana masa kecil Siddhartha Gautama. Sejak kecil, sudah terlihat bahwa pangeran adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai. Ia juga selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan di istana yang megah dan indah. Lalu pada saat Siddhartha Gautama berusia 7 tahun, ia mempunyai 3 kolam bunga teratai. Tiga kolam teratai tersebut adalah, yang pertama adalah kolam bunga teratai berwarna biru bernama Upala, yang kedua kolam bunga teratai berwarna merah bernama Paduma, dan yang ketiga adalah kolam bunga teratai berwarna putih atau Pundarika. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran Siddhartha juga menguasai semua pelajaran dengan baik. Lalu dalam usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara yang dipersuntingnya setelah memenangkan berbagai sayembara. Selain itu, pada usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha juga memiliki beberapa istana. 3 istana tersebut adalah: yang pertama, istana musim dingin atau Rama, yang kedua, istana musim panas atau Surama, yang terakhir adalah istana musim hujan atau Subha. Akan tetapi, kata-kata pertapa Asita membuat Raja Sudodana tidak tenang siang dan malam, karena khawatir kalau putra tunggalnya akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa, mengembara tanpa tempat tinggal. Untuk itu, Baginda memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha, agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Pangeran Siddhartha. Seperti sakit, umur tua, dan kematian, sehingga pangeran hanya mengetahui kenikmatan duniawi saja. Hingga pada suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan yang berbeda dilihatnya 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Melihat hal itu, Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Selama 10 tahun lamanya, Pangeran Siddhartha Gautama hanya hidup dalam kesenangan duniawi.
Penolakan di dalam batin Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun, tepat pada saat putra tunggalnya yang bernama Rahula lahir ke dunia. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya. Ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istananya, ia ditemani oleh kusirnya yang bernama Channa. Ia telah membulatkan semua tekadnya untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup suci sebagai pertapa. Setelah itu, Pangeran Siddhartha Gautama meninggalkan istana, keluarga, kemewahan untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Dalam hal ini, ia juga rela untuk meninggalkan segala hidup duniawinya yang telah ada sejak ia lahir. Ia melakukan hal ini dikarenakan ia ingin mendapatkan atau mencari sebuah penerangan agung. Pertapa Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan kemudian kepada Udaka Ramaputa. Tetapi ia tidak merasa puas karena ia merasa tidak memperoleh yang diharapkannya ketika berguru kepada dua pertapa tersebut. Kemudian dia bertapa dengan menyiksa diri dan ia ditemani oleh 5 orang pertapa lainnya. Selama 6 tahun menjalani tapa, menyiksa diri, Siddhartha Gautama belum juga memahami apa hakikat dan tujuan pertapaan yang telah dia lakukannya tersebut. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghentikan tapanya dan kemudian ia pergi ke sungai untuk melakukan mandi. Badannya yang tinggal tulang hampir tidak sanggup untuk menopang tubuhnya sendiri. Akibatnya, badannya yang sudah lemah membuatnya hampir putus asa. Terlebih lagi godaan setan mara yang sangat dahsyat. Akan tetapi, dengan kemauan yang keras, akhirnya Siddhartha Gautama bertekad untuk melanjutkan pertapaannya kembali. Kemudian ia melakukan meditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung yang selama ini ia cari. Akhirnya Pertapa Gautama mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Sakyaksam Buddha. Tepat pada saat bulan Purnama Raya di bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Menurut versi Buddhisme Mahayana 531 sebelum Masehi pada hari ke-8 bulan ke-2. Nah, begitulah bagaimana cerita kelahiran Siddhartha Gautama dari awal hingga akhirnya ia meninggalkan istananya.
dapat disimpulkan bahwa Siddhartha Gautama meninggalkan istana dikarenakan ia ingin mencari penerangan agung dan berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban dalam 4 peristiwa yang tidak boleh ia jumpai itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Saya Evelyn Fidelia, pamit undur diri. Terima kasih semua telah menyaksikan video ini.